Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afni Setiawan dengan NIM saya 120705010. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya eh, di matkul Deep Learning ini, yaitu Face Recognition CNN Deep Learning, yang dimana untuk mendeteksi wajah menggunakan model algoritma CNN. Baik, face recognition atau pengenalan wajah, yaitu teknologi yang memungkinkan sistem mengidentifikasi, memverifikasi identitas seorang berdasarkan ciri wajah mereka. Teknologi yang menggunakan perangkat lunak dan algoritma khusus untuk menganalisis fitur-fitur unik pada wajah seseorang seperti bentuk mata, hidung, dan mulut. Dan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network, jenis arsitektur jaringan saraf yang khusus dirancang untuk memproses data grid seperti citra dan video. CNN memiliki kemampuan secara efisien dan otomatis mempelajari pola hierarkis dari data dengan menggunakan konsep konvolusi. Arsitektur ini sangat efektif untuk tugas atau proyek seperti pengenalan pola, pengenalan objek, dan klasifikasi gambar. Dalam pembuatan proyek ini, ada beberapa tahapan. Yang pertama itu import library, lalu yang kedua load dataset, yang ketiga data preparation, yang keempat creating model, dan yang kelima itu evaluasi, dan yang keenam testing. Jadi ini yang dimana saya menggunakan dataset yang bersumber dari Kaggle, dan di sini kita menggunakan tips Intel Kaggle ini untuk dari Google Colab-nya menyambungkan ke dalam Kaggle, yang dimana kita nanti akan mengupload sebuah file yang untuk mengakses ke Kaggle tersebut yang bernama file kaggle.json. Nah, ini untuk yang dimana nantinya akan mengakses sebuah ke Kaggle itu. Lalu kita mengambil dataset yang telah ada gitu di Kaggle tersebut yang bernama itu Muhsaleh Badawi di dalam folder data foto. Nah, karena berbentuknya itu waktu di download eh, berbentuk zip, maka kita akan mengekstrak gitu. Pada import zip file ini akan dilakukan ekstrak dari data set yang berbentuk zip itu. Setelah itu, kita download, install keras preprocessing ini untuk apa? Nanti memanggil library sebuah keras atau sebuah model keras gitu. Lalu kita akan mengupload kita membuat atau memasukkan library-library yang diperlukan, yang dimana nanti ini digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi array. Yang kedua itu TensorFlow, sebuah kerangka kerja pembelajaran mesin yang kuat dan luas. Lalu keras adalah antarmuka tingkat tinggi untuk membangun dan melatih model deep learning yang tadi sudah dijelaskan untuk mendownload si keras itu. Yang selanjutnya ada Matplotlib, digunakan untuk membuat visualisasi dan plot data. Yang selanjutnya ada Form Keras Pre-Processing Image, yang dimana menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat dan memproses data sebelum digunakan dalam model keras. Yang selanjutnya ada TensorFlow Keras.layer. Nah, ini digunakan untuk sebuah algoritma tersebut gitu dari CNN. Yang selanjutnya ada Keras preprocessing dot image import image eh, data generator. Yang ini data generator ini eh, TensorFlow Crush yang digunakan untuk augmentasi data selama pelatihan model. Yang terakhir ada Swarm Scikit Metric ini untuk pustaka pembelajaran mesin yang komprehensif. Nah, yang selanjutnya kita mempersiapkan data generator menggunakan image data generator yang tadi telah dipanggil dari keras untuk pelatihan dan validasi pada model pengenalan wajah. Maka di sini kita menggunakan train dir dan validation dir.
yang dimana untuk menyimpan pet direktori tempat data pelatihan dan validasi berada. Yang kedua ada batch size, itu menentukan jumlah data yang akan dimuat dalam setiap literasi pelatihan atau validasi. Yang ketiga ada target size, menentukan ukuran target untuk gambar. Dalam hal ini pixelnya itu 224 kali 224. Yang selanjutnya ada trend generator dan validator generator. Nah, kedua ini itu untuk membuat objek generator menggunakan image data generator untuk data pelatihan dan data validasi. Jadi objek ini nanti mengambil gambar dari directory yang dispesifik atau yang spesifik, menyesuaikannya dengan ukuran target dan membaginya menjadi batch dengan ukuran yang ditentukan. Lalu ada eh, pemanggilan train class dan validation class gitu. Nah, ini train class dan validation class. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan nama kelas dari data pelatihan dan validasi. Yang selanjutnya kita uh, print test in training dan class validation. Dan ini maka hasil dari printnya, outputnya ini. Dia memanggil sebuah kelas-kelas yang bernama nama yang ada di dataset tersebut dalam pelatihan validasi ini. Nah, yang selanjutnya kita membuat pengimplementasian untuk membangun, melatih, dan menyimpan model dalam pengenalan wajah yang dimana menggunakan keras di model ini. Yang dimana kita memanggil sebuah model pet yang bernama face recognition model .h5. Ini untuk menyimpan pet atau menyimpan dan memuat model. Lalu yang selanjutnya kita menjelaskan sebuah if else pet exists model pet dan else. Nah, ini untuk memeriksa apakah model sudah ada pada pet yang ditentukan. Jika sudah model dan akan dimuat. Jika tidak, model akan dibangun dan dilatih gitu. Baik, kita yang selanjutnya menggunakan sequential. Nih, ini model sequential yang dimana ini untuk inisialisasi model keras sebagai model yang berurutan. Yang selanjutnya pemanggilan layer konvensional itu untuk menambahkan beberapa lapisan konvolusi untuk mengekstraksi dari fitur dari gambar. Pokoknya di sini dalam hal ini dibuatnya sebuah algoritma atau pemanggilan algoritma CNN ini gitu. Yang selanjutnya eh, pada model compile ini kita mengonfigurasi model untuk pelatihan dengan menentukan fungsi kerugian kategorial, cross entropy, lalu optimizer radam, dan metrik evaluasi dalam akurasi. Lalu kita memanggil model summary untuk menampilkan ringkasan arsitektur model. Lalu ada history model fit untuk melatih. Nah, ini fungsi history model fit ini untuk melatih menggunakan data dari generator pelatihan dilakukan selama 30 epoch dengan batch size yang ditentukan dan menggunakan data validasi dan dari generator validasi. Lalu kita menyimpan ke dalam model vet tersebut yang sudah dipanggil ke dalam ini file face recognition model.h. Nah, maka ini dari hasil yang pemanggilan dalam algoritma untuk dibuat sebuah modelnya gitu. Nah, maka di sini kita langsung ketika sudah disimpan dari file itu, maka kita dilakukan epoch. Epoch ini dilakukan sampai 30 epoch. Nah, maka yang selanjutnya kita membuat plot dari nilai akurasi dan nilai loss selama proses pelatihan model ini. Maka kita di sini memanggil plot akurasi untuk menambahkan garis plot untuk menampilkan nilai akurasi. Yang selanjutnya di sini ada loss untuk menampilkan nilai si loss tersebut.
Nah, dari maka ini adalah tampilan dari hasil yang sudah kita dilakukan akurasinya berapa dan lossnya berapa pada Apple Watch ini. Maka kita dibuat si flat plot ini gitu. Inilah hasil dari print flat show-nya. Nah, di sini yang selanjutnya eh, kita evaluasi model pada data validasi, yang dimana kita membuat prediksi label pada data validasi, yang dimana YPRED model predik dan YPRED NP Argmax ini menggunakan model dari validation generator ini menggunakan model untuk melakukan prediksi data validasi yang diberikan oleh validation generator. Dan yang kedua yang tadi, yang NP Argmax mengambil indeks label dengan nilai prediksi tertinggi untuk setiap sampel. Dengan kata lain, ini mengubah nilai probabilitas yang diperoleh dari model menjadi label kelas prediksi gitu pada codingan ini. Lalu di sini kita mengambil label yang sebenarnya dari data validasi. Kita manggil y underscore true sama dengan validation generator dot class. Nah, di sini kita menghitung matriks kebingungannya, yang dimana matriks kebingungan ini menggunakan fungsi confusion matrix dan scikit-learn. Matriks kebingungan ini memberikan informasi tentang sejauh mana model dapat diklasifikasi data dengan benar. Nah, sudah itu kita menghitung sebuah recall, precision, dan F1 score itu. Kita print, maka ini hasil dari print dalam evaluasi model ini gitu. Nah, ini hasil dari evaluasi model pada data validasi. Nah, di sini yang selanjutnya kita melakukan prediksi pada satu gambar yang diberikan dan menampilkan hasil prediksi serta visualisasi probabilitas kelas. Yang dimana def predict ini kita mendefinisikan fungsi predict image dengan satu parameter, yaitu image path, yang merupakan path ke gambar yang akan diprediksi. Dan yang kedua, kita akan membaca dan menampilkan gambar. Pada codingan image ini, kita akan menampilkan sebuah gambar tersebut. Yang selanjutnya, ini dari plate ini untuk menampilkan gambar yang akan diprediksi, yang image show ini. Nah, setelah itu kita melakukan proses gambar untuk prediksi, yang dimana X image dan XNP ini, yang pertama itu mengubah gambar menjadi array NumPy, dan yang kedua menambah dimensi baru untuk membuat batch dari satu gambar. Lalu dilakukanlah kita prediksi dengan model, yang dimana untuk prediksi model ini kita memanggil pred model.predict yang sudah tadi dilatih dalam model tersebut gitu. Kita menggunakan model untuk melakukan prediksi pada gambar yang telah diproses, yang tadi sudah diproses gitu ya. Lalu kita menampilkan sebuah grafik prediksi ini, predik grafik ini gitu, dari print aktual. Nah, di sini kita menampilkan hasil prediksinya. Menampilkan hasil prediksi dulu, hasil prediksinya gitu pada ini print. Yang selanjutnya kita akan menampilkan grafik prediksinya untuk membuat bar chart menampilkan probabilitas prediksi untuk setiap kelas. Plot bar kelas probabilitas membuat diagram datang dengan kelas sebagai sumbu X, dan probabilitas sebagai sumbu Y pada ini. Lalu kita menghitung akurasi prediksinya, yang dimana aktual label kita pemanggilan akurasi jika akurasinya 1.0, else jika akurasinya 0.0. Maka kita dilakukan menampilkan akurasi prediksi itu di print akurasi
Tuh. Maka ini hasil dari prediksi probabilitas. Ini hasilnya. Ini hasil dari gambar yang pemanggilan gambar. Maka dalam aktualnya itu diprediksinya itu arah, dan untuk prediksinya itu arah. Maka dari prediksi probabilitas ini dia menampilkan sebuah nama arah, karena tadi jika if itu ini akurasinya 1, maka akan ditampilkan. Nah, maka ini sebuah predik probabilitas arah dengan nilai akurasinya itu 1,0. Itu penjelasan dari proyek saya yang dimana untuk pengenalan wajah menggunakan CNN dengan model keras. Mungkin sekian dari penjelasan proyek saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.